Korban perempuan itu meninggal karena perutnya terlindas stroke besar. Dan begitu dia tegesin, di sekitar perempuan itu juga ada beberapa mayat yang mengambang. Bahkan si Bismi bilang sampai isi perutnya ikutan keluar juga. Dan berhasil menemukan dan juga mengangkat 6 karung yang berisi jenazah korban tembak. Itu sini dok, dinding. Lanjutin kali. Ih, merinding saya. Hai, selamat datang. Thanks sudah klik video ini. Buat kalian yang belum tahu, kalian ada di Alam Baka. Bareng gue Om Baka yang bakal ngulas cerita misteri, urban legend, criminal case, atau bahkan kejanggalan mitos dan juga konspirasi. Gue harap kalian enjoy dan gak lupa untuk like dan juga subscribe untuk konten-konten yang jauh lebih menarik lagi di masa depan. Oke. Titi Arakundo. Cerita ini berasal dari Nangro, Aceh, tepatnya di Desa Idicut, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Titi, yang disebut juga Tutu dalam bahasa Aceh, yang artinya jembatan, dan Arakundo adalah nama sungai yang mengalir di bawah jembatan itu. Banyak banget urban legend yang beredar di sekitar daerah ini, yang biasanya selalu aja berhubungan sama sungai dan Titi Arakundo. Kayak cerita yang satu ini. Sebut aja namanya Bismi, yang sempat sharing pengalamannya waktu ngelewatin Titi Arakundo 2017 silam. Tepat di bulan Januari, si Bismi yang juga diboncengin motor sama kakaknya, yang bermaksud mau berkunjung ke rumah pamannya di Desa Idicut. Sepeda motor yang dikemudikan kakaknya Bismi memang sengaja dipacu pelan saat itu, karena memang udah waktunya maghrib. Dan sampai waktunya masuk ke bibir jembatan, samar-samar si Bismi sempat ngelihat ada sosok perempuan gitu di tengah sungai. Sebenarnya dia sempat mikir, kenapa ya perempuan itu ada di tengah sungai maghrib-maghrib pula. Dia juga sempat make sure dan lihat jam yang ada di tangannya, yang memang udah waktunya maghrib. Dan begitu dia tegesin, di sekitar perempuan itu juga ada beberapa mayat yang mengambang. Nggak yakin sama apa yang dia lihat, sampai dia ngucek-ngucek mata gitu, takut salah. Dan tiba-tiba, cuma beberapa meter tepat di belakang motornya Bismi dan kakaknya terjadi kecelakaan. Sontak maksudnya. Sontak mereka berhenti, terus pinggirin motor. Kepo dong mau tahu siapa yang kecelakaan. Tapi anehnya waktu dia lihat, korbannya perempuan. Dan sama persis sama perempuan yang dilihat di tengah sungai barusan. Kulihat ternyata gadis yang kulihat tadi di tengah sungai lah yang kecelakaan itu. Korban perempuan itu meninggal karena perutnya terlindas stroke besar. Bahkan si Bismi bilang sampai isi perutnya ikutan keluar juga. Ada juga cerita lain yang beredar, yang katanya setiap tahunnya Sungai Arakundo ini akan mencari tumbal sebanyak 7 orang. Dan ada juga yang menghubung-hubungkannya dengan sosok hantu Balung Bili atau hantu gulung tikar. Bukan bangkrut, beda. Hantu Balung Bili ini biasanya muncul jadi sebuah tikar atau bahkan kayu besar. Dan mengapung di sekitaran Sungai Arakundo. Dan setiap kali ada manusia yang penasaran terus mendekat, sosok Balung Bili akan langsung menggulung dan menyeretnya ke dasar sungai. Konon katanya Balung Bili ini takut sama suara senapan. Dan menurut cerita yang beredar, begitu senapan ditembakkan ke langit, baru deh dia lepasin tuh korbannya. Atau biasanya para korban dari Balung Bili ini akan ditemukan beberapa hari berikutnya gitu, dengan kondisi yang mengenaskan, kayak kehilangan beberapa organ gitu, kayak mata, ginjal, hati, dan lain-lain gitu. Gue coba cerna beberapa cerita ini dan coba kunci beberapa jawaban, kayak jembatan, mayat di sungai, suara senapan, dan juga mitos soal 7 korban setiap tahunnya. Sebenarnya ada apa di sungai dan jembatan Arakundo ya? Jujur dari awal gue nulis materi ini pun sampai merinding parah dan sampai ke bawah mimpi juga. Ditambah lagi sejarah soal tragedi yang terjadi di Arakundo yang ternyata jauh lebih tragis. Kita mundur lagi jauh ke belakang kira-kira 25 tahun yang lalu. Tepatnya waktu itu tanggal 4 Februari tahun 99. Hari itu warga desa rame-rame melakukan pencarian dengan alat seadanya di Sungai Arakundo dan berhasil menemukan dan juga mengangkat 6 karung yang berisi jenazah korban tembak dari dalam Sungai Arakundo. Dan satu lagi jasad ketujuh yang juga korban tembak yang ditemukan nggak jauh dari sekitaran TKP Idicut. Mat,
Mat! Paling ke sini, dok, dinding. Lanjutin gak deh? Ih, merinding saya. Disclaimer dulu ya, artikel ini gue rangkum dari beberapa sumber, dan sebisa mungkin gue pakai bahasa yang ringan, tanpa merubah esensinya, biar kita semua gampang cernanya. Jadi maaf banget kalau ada salah-salah kata atau informasi yang kurang tepat, karena memang sampai sekarang pun banyak banget teori yang beredar, dengan versi yang beda-beda. Sampai dikenal juga dengan sebutan tragedi Arakundo. Peristiwa ini pastinya susah banget dilupain sama warga Aceh, terlebih Kabupaten Aceh Timur. Dan peristiwa ini juga salah satu dari 5 kasus yang disarankan Amnesty International untuk diproses secepatnya sama KPTKA, Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh. Karena emang merupakan salah satu tragedi pelanggaran HAM berat yang terjadi di Aceh saat itu. Salah satu ya, yang artinya masih banyak lagi yang lain yang terjadi di Aceh saat itu. Yang sampai saat video ini gue posting pun belum ada pelaku yang bertanggung jawab soal kasus ini. Padahal Jaksa Agung udah melakukan investigasi sejak November tahun 99. Presiden Jokowi juga udah menyatakan di tahun lalu kalau beberapa tragedi di Aceh pada masa itu memang pelanggaran HAM berat. Dan Wali Nangro Aceh, yang ini gue baca karena takut salah ya namanya, agak susah. Paduka Yang Mulia Teku Malik Al-Haitar. Udah ketemu juga sama Menko Polhukam, yaitu Bapak Mahfud MD ya. Untuk tindak lanjut dan berharap akan ada penyelesaian. Untuk tindak lanjut secara menyeluruh dan berharap akan ada penyelesaian. Untuk implementasi MOU Helsinki dan juga Undang-Undang Pemerintah Aceh atau UUPA. Apa sih MOU Helsinki? Jadi, itu adalah sebutan yang umum yang dipakai di Indonesia untuk sebuah perjanjian, kesepakatan atau juga kesepahaman antara pemerintah RI dan juga gerakan Aceh Merdeka saat itu, yang memang saat itu ditandatangani di Helsinki, Finland, pada tanggal 15 Agustus 2005. Oke, kita lanjut ke kronologi ya. Waktu itu tanggal 2 Februari tahun 99, warga desa Matang Ulim, Darul Aman, Aceh Timur, mereka lagi prepare untuk bikin panggung atau pentas ceramah gitu di lapangan Simpang Kuala, Idicut. Tapi sekitar pukul 16 WIB, tiba-tiba datang sejumlah tentara yang juga bawa senjata laras panjang. Diduga mereka itu anggota dari Koramil setempat. Terus langsung ngobrak-ngabrik panggung yang emang lagi dikerjain dan juga sempat menganiaya beberapa orang yang ada di situ. Versinya surat kabar harian Serambi saat itu, mereka sempat memberitakan kalau acara yang dibuat sama warga Idicut saat itu adalah dakwah Aceh Merdeka. Sontak aja berita itu langsung dapat kecaman keras dari warga Aceh saat itu, karena dianggap akan memunculkan opini negatif, mengingatkan masa-masa itu isu-isu soal GAM sangat-sangat sensitif ya. Karena sebenarnya topik ceramahnya itu seputar sejarah perjuangan rakyat Aceh. Dan panitianya juga bilang kalau acaranya sama aja kayak tablik akbar lain yang biasa diadakan di sekitaran Aceh. Jadi bukan dakwah Aceh Merdeka. Tapi biarpun sempat diobrak-abrik, hal itu nggak ngurangi semangat warga. Mereka tetap prepare bikin panggung dan persiapan lain untuk acara. Acara dimulai kira-kira pukul 20.30 WIB, dengan perkiraan massa yang datang saat itu sekitar 5-10 ribu orang. Kebayang nggak tuh banyaknya? Kayak apa? Karena emang datang dari berbagai daerah di Aceh. Acara berjalan lancar sampai selesai kira-kira pukul 00.45 WIB dini hari waktu itu. Dan masyarakat yang datang pun langsung bubar untuk pulang ke daerahnya masing-masing. Ada yang jalan kaki, ada yang naik motor, ada juga yang naik pick up terbuka, dan juga naik bis sewaan. Tapi pas kepulangan mereka ngelewatin jalur Koramil di Idicut, yang kebetulan jaraknya dari tempat acara memang nggak begitu jauh, sekitaran 2 km. Dan tiba-tiba massa mulai panik, lantaran banyak mobil yang di-stop sama anggota Koramil. Ada sejumlah laporan yang bilang awalnya itu masyarakat dilemparin batu. Sampai kira-kira pukul 1 dini hari waktu itu,
Beberapa truk aparat yang memang udah bersiaga di sana secara membabi buta langsung menembaki ke arah kerumunan warga. Dan itu nggak cuma sekali, jadi beberapa saat habis itu ada penembakan gelombang kedua, dan ini bikin banyak banget massa yang berjatuhan. Peristiwa ini tuh diduga kayak balas dendamnya pihak ABRI saat itu. Karena emang terjadi juga pembunuhan beberapa personel ABRI di Lok Nibong pada 28 Desember tahun lalunya. Dan memang jenazahnya saat itu juga memang dibuang ke Sungai Arakundo. Klaim ini juga diperkuat karena ada beberapa korban yang lihat dan mendengar langsung beberapa oknum ABRI saat itu sambil mereka menembaki sambil teriak, "Kalian bunuh kawan kami, dan kalian potong, dan kalian buang ke sungai. Sekarang rasakan akibatnya." Malam itu sebanyak 58 korban luka tembak dibawa pakai 3 truk aparat. Ditambah lagi juga beberapa korban yang tewas. Tapi ada juga beberapa korban luka yang lain yang gak sempat terangkut karena mereka sembunyi di selokan sekitaran TKP sampai akhirnya mereka memberi kesaksian. Sekitar jam 3 dini hari, beberapa truk tadi sempat berhenti di sekitaran jembatan Arakundo dan melemparkan beberapa korban tewas ke dalam sungai. Setelah sebelumnya korban diikat kawat di sekujur tubuhnya, terus dimasukin ke karung, ditambah lagi batu untuk pemberatnya. Beberapa saksi mata yang memang warga dari sekitaran Arakundo juga bilang kalau di sekitaran jembatan banyak ceceran darah, tapi sengaja ditutupin pakai pasir sama tentara saat itu. Ada juga dugaan kalau beberapa oknum saat itu juga masih melakukan penembakan di sana. Karena emang di sekitar jembatan juga ditemukan peluru dan proyektil bermerek Pindad, produsen senjata api asal Bandung yang memang jadi pemasok persenjataan untuk ABRI saat itu. Dan kabarnya 58 korban yang tadi sempat diinterogasi dan juga mengalami penganiayaan di penjara sebelum akhirnya mereka dibebaskan di tanggal 5 Februari tahun 99. Berarti beberapa hari habis itu ya. Sebenarnya pasca kejadian itu juga masih sempat ada penembakan brutal gitu yang terjadi beberapa kali. Dan dari kejadian acara warga itu, 3 orang yang dituduh sebagai penceramah saat acara itu ditangkap dan juga diadili. Ada juga 13 laporan orang hilang yang sampai sekarang nggak ditemukan lagi. Sebenarnya banyak banget kejanggalan di tragedi ini, kayak informasi kronologinya, terus juga laporan jumlah korban yang beda-beda. Karena tadi kan menurut masyarakat itu menemukan 7 korban ya. 6 di sungai dan 1 lagi di sekitaran TKP, jadi totalnya 7. Tapi ada juga menurut surat kabar harian Waspada saat itu, di tanggal 6 Februari di tahun yang sama, mereka bilang juga kalau puluhan orang yang tadinya menaiki bis sewaan itu hilang. Dari 5 bis sewaan tadi, yang ditemukan cuma 4 bis, itu pun mobilnya aja. Supir dan penumpangnya hilang. Tapi klaim masyarakat dan juga media saat itu dibantah mentah-mentah sama Kolonel Joni Wahab, yang bilang itu cuma rumor tanpa dasar gitu katanya. Dia bilang kalau jumlah korban itu sekitar 2 atau 3 orang aja, walaupun ya jelas-jelas tadi warga udah menemukan 7 ya. Ini kan terjadinya dulu ya kan, kalau aparat sekarang kan udah baik-baik, jujur semua ya kan ya. Jadi menurut kalian gimana? Apa perlu gue bahas part 2-nya? Karena memang banyak banget teori-teori yang beredar seputar tragedi ini, yang kayaknya ini bukan cuma soal jumlah korban yang beda-beda, tapi diduga di sini juga ada penculikan, pemerkosaan, ya selain tentunya tadi pembantaian juga ya. Dan terima kasih buat temen gue di sekitaran Arakundo sana yang udah referensiin cerita ini, cinta lagi, yang ternyata ini sangat-sangat sensitif untuk konten pertama ya. Oke, sampai ketemu di cerita berikutnya.